Oke, coba lihat ini. Kelihatannya cuma kisi-kisi ujian biasa kan? Tapi percaya deh, dokumen yang kelihatannya simple ini sebenarnya adalah jendela kita buat ngintip masa depan pendidikan jasmani di Indonesia. Penasaran? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kalau dengar kata ujian PJOK, apa yang kebayang? Lari keliling lapangan, tes push up, ya kan? Gimana kalau saya bilang ujian zaman sekarang itu udah nggak lagi cuma ngukur seberapa kenceng kamu lari, tapi seberapa dalam kamu ngerti soal gerakan itu sendiri. Nah, pertanyaan ini yang bakal kita jawab. Ini dia sumber kita. Kisi-kisi ujian resmi PJOK untuk anak kelas 6 SD. Sekilas ya cuma daftar topik, tapi kalau kita lihat lebih teliti, ini tuh nunjukin sebuah filosofi baru. Sebuah pemikiran yang percaya kalau jadi atletis itu bukan cuma soal otot, tapi juga soal otak. Oke, kita lihat info dasarnya dulu. Mata pelajaran PJOK, kelas 6, kurikulum merdeka. Total 40 soal. Sampai sini sih kelihatannya standar banget ya. Tapi, tunggu sampai kita lihat jenis-jenis soalnya. Disinilah ceritanya jadi menarik. Dan, ini dia petunjuk pertama kita. Lihat deh, cuma setengah dari total soal yang bentuknya pilihan ganda. Sisanya, siswa harus nulis sendiri jawabannya. Ini sinyal yang jelas banget nih. Ujian ini bukan sekadar ngetes ingatan, tapi ngetes pemahaman. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gerak berirama. Eits, jangan bayangin ini cuma senam pagi biasa ya. Ini tuh lebih ke sains di balik gerakan yang sinkron sama musik. Jadi, apa sih gerak berirama itu? Gampangnya, ini semua aktivitas fisik yang ngikutin irama. Bisa musik, bisa juga cuma hitungan. Contohnya senam, tarian, bahkan pemanasan yang gerakannya teratur. Intinya, itu harmoni antara gerak sama suara. Nah, disinilah letak perubahan besarnya. Ujiannya udah nggak nanya, bisa nggak kamu angkat tangan? Tapi lebih ke, kenapa sih waktu gerak, pandangan mata harus lurus ke depan? Jadi, ini soal konsepnya. Mulai dari fungsi musik, pentingnya kerja sama tim, sampai gimana caranya biar nggak cedera. Lanjut, topik besar kedua adalah renang. Dan sekali lagi nih, fokusnya itu jauh lebih dalam dari sekedar yang penting bisa ngambang. Kurikulum yang baru ini melihat renang sebagai sebuah ilmu tentang keamanan, efisiensi, dan fisika dasar di dalam air. Nih, contoh paling gampang. Anak-anak gak cuma harus tahu cara berenang gaya katak, tapi mereka juga harus tahu istilah resminya, yaitu gaya dada. Kenapa ini penting? Soalnya ini ngelatih mereka buat pakai bahasa teknis yang benar, sama kayak di pelajaran IPA atau matematika. Dan ini berlaku buat semuanya. Mereka nggak cuma dites gimana cara meluncur, tapi kenapa posisi badan yang lurus itu bisa bikin kita melaju lebih cepat di air. Mereka nggak cuma disuruh pemanasan, tapi harus bisa jelasin apa gunanya pemanasan. Ini semua soal ngerti kenapanya, bukan cuma niru gimananya. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling ahanya. Kita udah tahu kan kalau setengah ujian ini bukan pilihan ganda. Tapi yuk kita lihat lebih dalam lagi seberapa jauh sih tuntutan berpikirnya. Siap-siap, karena ini bener-bener ngubah cara kita mandang ujian PJOK. 20. Angka ini adalah kuncinya. 20 soal, persis setengah dari ujian, mewajibkan siswa buat nulis jawaban mereka sendiri dari nol. Ini lompatan besar loh. Dari yang tadinya cuma milih jawaban yang benar, sekarang mereka harus bisa membangun dan menjelaskan pengetahuannya sendiri. Nah, ini contoh soal uraiannya. Nggak ada pilihan, nggak bisa nebak-nebak. Siswa harus benar-benar paham apa itu gerakan non-lokomotor alias gerakan di tempat dan harus bisa menjelaskannya. Ini 100% tes pemahaman, bukan hafalan. Atau contoh lain, siswa bisa jadi diminta buat ngejelasin langkah-langkah meluncur pas berenang. Mereka harus bisa merangkai sebuah proses fisik, mulai dari tolakan, posisi badan, sampai jaga keseimbangan, jadi sebuah urutan yang logis. Ini bukti nyata kalau mereka nggak cuma niru, tapi beneran ngerti mekanika di balik gerakannya. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, apa sih kesimpulan besarnya? Kenapa kita harus peduli sama perubahan cara ngetes PJOK ini? Yuk kita rangkum bareng-bareng apa artinya semua ini. Nah, ini dia intinya. Pendidikan jasmani modern itu lagi bergeser. Dari yang tadinya cuma nanya, seberapa cepat kamu lari? Sekarang jadi, kamu ngerti nggak cara lari yang efisien dan aman? Ini adalah evolusi dari tes fisik semata, menjadi tes pengetahuan tentang tubuh kita sendiri. Dampaknya? Jauh lebih besar dari sekedar nilai di rapor. Tujuannya adalah membangun fondasi buat gaya hidup sehat seumur hidup. Dengan ngajarin soal kesadaran tubuh,
pentingnya keamanan dan cara berpikir kritis, kita nggak cuma nyiptain siswa yang jago olahraga, tapi individu yang cerdas secara fisik, yang bisa ngambil keputusan sehat buat diri mereka sendiri, bahkan lama setelah lulus sekolah. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Kalau dari kecil kita semua diajarin bukan cuma caranya bergerak, tapi juga alasannya, kira-kira gimana ya itu akan mengubah hubungan kita sama olahraga dan kesehatan seumur hidup kita? Coba dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.